Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas online bersama Bu Yana. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Mulai belajar fikih. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Materi fikih hari ini adalah tentang binatang halal. Kalian buka bukunya di halaman 31. Ayo mengamati, amatilah gambar di bawah ini. Anak-anak perhatikan, di bawah ini ada beberapa gambar hewan. Ada anjing, babi, kambing, ayam, tikus, ular, dan ikan. Tentunya kalian sudah tahu ya. Nah, dari gambar tersebut, hewan apa saja yang dihalalkan dan diharamkan? Dapatkah kamu menyebutkan nama hewan yang dihalalkan? Dan dapatkah juga kamu menyebutkan nama hewan yang diharamkan? Baiklah, kita pelajari ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan beraneka ragam jenis binatang di bumi. Ada yang hidup di darat dan ada yang hidup di air. Semua binatang tersebut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimanfaatkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam memanfaatkan binatang untuk dijadikan makanan, tidak semua binatang boleh dimakan oleh umat Islam. Islam memberikan batasan tentang binatang yang halal dan yang haram, agar manusia tidak melampaui batas yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Dengan mengikuti ketentuan Allah dan Rasul-Nya, manusia tidak akan tersesat dalam perbuatan dosa dalam mengonsumsi makanan yang bersumber dari binatang. Islam telah mengatur semua itu untuk kebaikan umat manusia. Sekarang kita pelajari yang pertama adalah binatang halal. Pengertian binatang halal. Anak-anak perhatikan, ada gambar di atas, ada gambar ikan, kambing, dan ayam. Gambar di atas merupakan kumpulan beberapa jenis binatang yang hidup di darat dan di air yang halal untuk dimakan. Binatang halal adalah binatang yang boleh dimakan dagingnya menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Ada binatang yang harus disembelih terlebih dahulu secara benar menurut ajaran Islam. Ada pula binatang yang tidak harus disembelih terlebih dahulu, misalnya ikan dan belalang. Pada dasarnya, semua binatang yang ada di alam ini halal untuk dimakan, kecuali ada beberapa jenis binatang yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, seperti dalam surah Al-A'raf ayat 157. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Artinya, Allah menghalalkan kepada mereka segala yang baik-baik dan mengharamkan kepada mereka segala yang buruk-buruk. Jadi dihalalkannya berbagai jenis binatang untuk dimakan manusia merupakan nikmat yang diberikan Allah kepada umat manusia yang harus disyukuri. Begitu banyak manfaat yang dapat diperoleh oleh manusia dengan mengkonsumsi binatang yang halal. Selanjutnya ada jenis-jenis binatang yang halal. Anak-anak perhatikan gambar lagi. Dari gambar di atas ada jenis binatang yang hidup di darat dan ada yang hidup di air yang halal untuk dimakan. Tapi binatang yang hidup di darat harus disembelih terlebih dahulu sebelum dimakan. Nah, ini ada binatang halal yang hidup di darat. Itu dibedakan lagi jenisnya. Ada binatang ternak, jenis unggas, dan binatang buruan atau binatang yang hidup di hutan. Binatang ternak contohnya itu ada kambing, sapi, domba, unta, kerbau, dan kuda. Jenis unggas ada ayam, burung, itik, angsa, burung bangau, dan burung puyuh. Ada juga binatang buruan atau binatang yang hidupnya di hutan. Contohnya rusa, kancil, kelinci, ayam hutan, dan burung. Burung itu kecuali yang kukunya tajam ya. Misalnya yang kukunya tajam itu ada burung elang. Itu tidak boleh dimakan atau hukumnya haram.
Binatang ternak halal dimakan. Hal ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 1 dan surat An-Nahl ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhillat lakum bahimatul an'am. Artinya hewan ternak dihalalkan bagimu. Quran surat Al-Maidah ayat 1 dan Quran surat An-Nahl ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dib'u wa manafi'u wa minha ta'kulun, yang artinya, dan Dia telah menciptakan binatang ternak itu untuk kamu. Pada binatang tersebut ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya dapat kamu makan. Nah, tentunya binatang yang hidup di darat yang halal tersebut itu sebelum dimakan harus disembelih terlebih dahulu. Disembelihnya juga harus menurut ajaran atau syariat Islam yang benar. Jika tidak disembelih, maka hukumnya menjadi haram. Menyembelih hewan juga harus benar tata caranya dan harus sesuai dengan syarat Islam. Di bawah ini ada ketentuan menyembelih binatang yang benar menurut syariat Islam, yaitu yang pertama, niat menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. 2. Penyembelih adalah seorang muslim. 3. Menggunakan alat penyembelihan yang tajam. 4. Membaca bismillah atau doa. 5. Memotong 2 urat leher kiri dan kanan agar cepat mati. 6. Binatang yang direbahkan pada rusuk sebelah kiri. 7. Penyembelih dan hewan yang disembelih menghadap ke arah kiblat. 8. Tidak melakukan penyiksaan terlebih dahulu. 9. Jika binatang itu berleher panjang, disembelihnya di pangkal leher. Nah, itu anak-anak, dalam menyembelih jadi tidak boleh sembarangan, karena agar tidak menyiksa hewan tersebut. Jadi harus sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya yaitu binatang yang halal yang hidup di air. Binatang halal yang hidup di air juga dibedakan lagi menjadi 2 jenis. Ada binatang yang hidup di air laut dan ada juga yang hidup di air tawar. Yang pertama, semua binatang laut. Maha suci Allah yang telah menciptakan laut dengan segala isinya untuk diambil manfaatnya oleh umat manusia. Air laut termasuk di antara air yang dapat digunakan untuk bersuci. Beraneka ragam jenis binatang yang ada di dalamnya juga halal untuk dimakan. Contohnya apa anak-anak? Binatang yang hidup di laut. Ada udang, ada ikan, bermacam-macam ikan, cumi, kerang, rajungan, ikan tongkol, dan lain-lain. Semua itu merupakan karunia Allah yang sangat besar sebagai rezeki yang harus manusia syukuri. Jadi semua binatang laut itu hukumnya halal. Yang kedua, ada jenis binatang yang hidup di air tawar. Air tawar itu sungai. Jadi binatang yang hidupnya di sungai. Contohnya di sini kalian bisa dilihat itu ada ikan mujair, ada ikan gurami, ada ikan patin, ikan lele, ikan gabus, dan ikan mas. Ayo, siapa yang paling suka makan ikan? Itu semua halal. Oke? Ngerti ya anak-anak? Baiklah, setelah kalian memahami jenis-jenis binatang yang halal, yang tadi hidup di air laut, hidup di air tawar, cara penyembelihannya. Nah, sekarang hikmah mengkonsumsi hewan yang halal. Semua yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu tidak ada yang sia-sia, semua ada manfaatnya. Di antara makanan yang halal itu bersumber dari hewan. Daging hewan mengandung zat-zat yang dibutuhkan manusia, misalnya protein. Di antara manfaat protein bagi manusia adalah mempercepat pertumbuhan dan kecerdasan. Jadi kalau kalian suka makan daging, misalnya daging sapi, daging ayam, ikan, itu akan menambah kecerdasan kalian. Kalian akan pintar.
kalau banyak makan makanan yang mengandung protein. Jangan makannya hanya yang cepat saji saja ya. Misalnya yang udah cepat saji, sosis, nugget itu dikurangi, tapi harus yang dari alami, misalnya ikan. Tadi ada ikan lele, itu ikan lele juga banyak vitaminnya untuk otak. Siapa yang mau pintar harus suka makan ikan. Nah, apa hikmahnya kalau kalian makan daging hewan yang halal? Yang pertama, itu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, menambah kesehatan jasmani. Kita akan sehat kalau banyak makan yang mengandung protein. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan rohani. Maksudnya apa? Kalau kita makan dari binatang yang halal, itu kita akan merasa tenang hati dan jiwa kita, karena kita sudah menaati perintah Allah. Nah, yang terakhir hikmahnya adalah menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersyukur, Allah akan menambah nikmat kita. Tapi kalau kita kufur dengan nikmat Allah, maka akan diturunkanlah azab yang akan kita dapati. Nauzubillah min zalik ya. Jadi, kalian itu harus makan makanan yang halal. Oke, anak-anak, dari situ cukup semuanya dari binatang yang halal yang kita pelajari. Tugas kalian itu nanti kalian kerjakan di buku paket langsung halaman 37 dan halaman 38. Semoga kalian paham ya apa yang diajari ibu hari ini dan dapat merasakan manfaatnya. Sekian dari ibu, terima kasih kalian sudah aktif belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap perhatikan protokol kesehatan.